semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Tutorial kali ini adalah mengenai integral. Integral merupakan kebalikan dari derivatif atau diferensial yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Nah, di integral ini sebenarnya prinsipnya ada dua hal utama ketika dia digunakan untuk mencari solusi dari teori ekonomi atau implementasi dari ekonomi. Yang pertama, integral nanti digunakan untuk mencari nilai awal atau nilai asal, nilai mula-mula dari suatu fungsi. Contohnya, apabila diketahui marginal revenue-nya, maka kita bisa mencari tahu fungsi dari total revenue-nya. Apabila diketahui marginal cost atau marginal biayanya, kita juga bisa mencari nilai mula-mula atau nilai total cost-nya atau total biayanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari luas wilayah. Dalam hal ini, luas wilayahnya nanti kita akan pelajari terkait untuk menghitung surplus produsen dan surplus konsumen yang akan dipelajari pada tutorial berikutnya setelah ini. Jadi pada tutorial ini kita akan khusus mempelajari aturan mengenai integral, kemudian dan implementasi integral dasar untuk mencari nilai mula-mula. Mari kita lihat dulu PowerPoint-nya. Saya akan share ke teman-teman mengenai integral. Jadi ada dua macam integral. Yang pertama disebut dengan definite dan indefinite integral. Artinya integral tertentu dan integral tak tentu. Integral indefinite atau tak tentu itu adalah integral yang tidak dibatasi dengan batas atas ataupun batas bawahnya. Itu yang akan kita gunakan dulu untuk mencari nilai asal atau nilai mula-mula. Fungsi asal atau fungsi mula-mula. Yang definite nanti implementasinya adalah untuk mencari luas satu wilayah yang akan kita pelajari pada tutorial setelah ini. Ya. Jadi, secara sederhana, yang disebut integral atau bahasa Inggrisnya integration adalah kebalikan dari diferensiasi atau kebalikan dari turunan. Kalau turunan dalam praktek ekonomi ketika diketahui total pendapatannya, contohnya total revenue, maka kita bisa turunkan menjadi marginal revenue. Nah, sekarang ketika yang diketahui adalah kebalikannya, misalkan marginal revenue-nya, maka kita bisa integralkan atau cari nilai mula-mulanya dengan cara integral ini. Makanya integral karena dia kebalikan seringkali juga disebut dengan antiderivatif atau primitif. Nah, integral ini punya persamaan baku yaitu fx di sini sama dengan integral fungsi x dx. Integral dari fx terhadap dx-nya. Yang disebut integral itu adalah bagian yang ini. Tanda ini. Jadi integral seringkali diberi tanda seperti ini. Ini integral. Fungsi x terhadap dx. Sehingga ketika fungsi tersebut terdapat variabel x, maka itu yang akan diintegralkan. Apabila tidak mengandung variabel x, artinya dia adalah konstanta. Prinsipnya sama dengan ketika kita mempelajari mengenai turunan atau derivatif. Kalau lupa, bisa dilihat kembali tutorial-tutorial yang ada di playlist ini. Playlist terkait matematika bisnis. Ya. Sebelum masuk ke implementasi, kita akan pelajari dahulu terkait aturan integral. C di belakang itu disebut dengan constant of integration atau konstanta. Boleh ditulis C, boleh ditulis K.
Serah mau ditulis yang mana. Nah, ini jadi constant of integration ini adalah yang belakang ini. Yang ini. Jadi selalu ditambah C atau konstanta. Kenapa? Nanti kita akan coba. Jadi yang pertama kita akan pelajari step by step atau satu persatu. Yang pertama, ini adalah integral dari konstanta. Ini dibedakan antara K dengan C supaya tidak bingung. Jadi K ini adalah konstanta. Dalam kasus ini, C ini adalah konstanta juga sebenarnya. Sebenarnya sama pun nggak masalah, cuman ini biar teman-teman bisa tahu atau membedakan. Jadi K di sini adalah konstanta, yang di sini juga konstanta. Dalam hal ini constant of integration-nya. Nah, apabila ada konstanta diintegralkan terhadap X, terhadap dx, maksudnya, maka hasilnya adalah Kx plus C. Sehingga kalau contoh yang A ini, kita coba, berarti kalau di sini dituliskan, integral dari 2 dx, hasilnya adalah, ini kan sama dengan K, ya kan ya, K dx, hasilnya adalah Kx, berarti 2x ditambah C, konstantanya. Ini adalah hasil integral dari 2 dx, hasilnya 2x plus C. Kenapa kok ada plus C-nya? Plus C itu merepresentasikan angka konstanta, sembarang angka, boleh positif, boleh negatif. Contohnya, kalau kita buat ya, ini contohnya asumsi saja supaya memperjelas, kenapa kok harus ditambah C. Jadi contohnya, C-nya kalau saya beri angka 10 misalkan, sehingga dia kan 2x plus 10. Nah, berarti kalau persamaan ini kita turunkan, kita derivatifkan, misalkan ini Y ya, Y sama dengan 2x plus 10. Berarti kalau kita turunkan menjadi dy terhadap dx, dia akan menjadi 2x diturunkan terhadap x jadi 2. 10 diturunkan terhadap x karena dia konstanta, maka turunannya adalah 0. Atau bisa tidak dituliskan. Sehingga dy terhadap dx-nya dalam kasus ini adalah 2. Ini sama dengan soalnya tadi. Jadi, cara paling mudah untuk menguji apakah persamaan yang kita dapatkan itu benar atau tidak, kita harus atau kita bisa menurunkannya lagi. Kalau diturunkan atau dicari derivatifnya, hasilnya sama dengan soalnya, artinya persamaan yang kita buat sudah benar. Kalau belum, berarti salah. Nah, kenapa kok ditambah K? Kenapa kok ditambah konstanta? Kenapa kok ditambah C di persamaan ini kodenya? Karena kalau kita turunkan C ini 0, jadi bisa jadi 2 itu tidak 2 sendiri, tetapi bisa jadi dia ada konstantanya. Tetapi konstantanya hilang ketika diturunkan. Sehingga ketika kita mencari nilai asalnya, kita harus tambahkan C di situ. Karena ada kemungkinan ada angka konstanta yang mengikuti variabel tersebut. Saya pikir jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah yang penting atau dasar dari integral. Jadi kalau kita punya persamaan integral, yang kedua ini ya, integral x pangkat n dx. Berarti karena ini dinaikkan atau diintegralkan, berarti pangkatnya sekarang ditambah 1 di sini. Jadi x n plus 1. Kemudian pangkatnya tadi dijadikan pembagi. 1 per n plus 1 ditambah C. X pangkat n. Kita mau coba ya, yang X pangkat 5 dx. Kita akan coba supaya lebih besar. Kita akan coba di board. Ya, di sini ya. Apabila diketahui tadi, mana ada persamaan X pangkat 5
diintegralkan terhadap dx, x terhadap x. Berarti secara mudah kita buat x-nya dulu, kemudian pangkatnya ini ditambah dengan 1. Jadi pangkatnya ini ditambah 1. Sehingga pangkatnya menjadi, di sini kita tulis dulu, menjadi x pangkat 6, kemudian pangkatnya ini dijadikan sebagai pembagi di sini. Sehingga bisa kita tulis dia jadi 1/6. Jangan lupa ditambah C atau konstantanya. Jelas? Jadi ini kalau diturunkan berarti 6 kali 1/6. 1 kan X pangkat 5. Ditambah C, konstanta, misalkan 5 diturunkan terhadap X, ya 0. Kan. Sehingga hasilnya kalau dikembalikan nilainya sama dengan X pangkat 5. Jelas ya, bisa dimengerti? Mau satu contoh lagi mungkin saya akan buatkan, ini agak tebal. X pangkat minus negatif juga bisa, negatif 4 katakan. Integralnya. Berapa integral D integral X pangkat minus 4? Berarti cara yang paling mudah adalah X-nya. Kita tulis dulu. Kemudian pangkatnya ini kita tambahkan 1. Min 4 ditambah 1. Kemudian minus 4 ditambah 1 ini kita jadikan dia menjadi pembagi. Tambah C. Sehingga kalau kita tulis jadi minus. Ini kan minus 4 plus 1 berarti minus 3. Minus 3-nya jadi pembagi ditambah C. Ini adalah hasilnya. Oke. X pangkat N. Ini adalah yang paling penting. Jadi secara mudah yang pertama yang harus dilakukan adalah ini pangkatnya ditambah dulu dengan 1 di sini. Sehingga menjadi minus 4 ditambah 1, jadi minus 3. Setelah itu, pangkatnya ini, minus 3-nya ini, dijadikan pembagi di sini. 1/X pangkat N. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di sini, nomor 3, integral dari K fungsi X dx. Jadi K dikali integral fungsi X dx. Jadi sama seperti ketika kita menurunkan sebenarnya konstanta dengan turunan. Jadi kali ini konstanta dikali integral pangkat. Jadi tinggal diintegralkan dulu, kemudian kalikan konstanta hasilnya. Hasilnya yang diperoleh kali konstanta. Contoh yang C, kita akan coba kerjakan. Jadi integral. Sini mungkin cukup nih. Ini ya, kita tulis di sini ya. Berarti dia kalau misalnya C-nya ini integral 100x, berarti 100 sama aja integral X pangkat 99 ini dx. Berarti 100 dikali X pangkat 99 ditambah 1. 100 kan? Kemudian 100-nya ini dijadikan pembagi. Ini. Sehingga hasilnya adalah 100 dibagi 101. Berarti X pangkat 100. Jangan lupa ditambah konstantanya. Ini adalah hasilnya. Plus X pangkat 100 dibagi X pangkat 100 ditambah konstanta. Jelas? Itu aturan ketiga. Aturan keempat kan sama saja dengan kita mengintegralkan masing-masing komponennya. Kalau ada fungsi X ditambah atau dikurangi Gx, maka secara mudah berarti ya fungsi X ditambah fungsi dari Gx, diintegralkan masing-masing. Pembagi bagiannya adalah
tandanya, apakah positif atau negatif. Kita mau coba ya, mungkin. Yang nomor 4, ini ada satu contoh, 3x kuadrat dikurangi 5x. Kita langsung buat di sini aja ya, ini kan di sini ya. Kalau contoh A ini, kita mau kerjakan di sini contohnya. Maka, bisa ditulis 3x kuadrat, berarti 3 dikali x kuadrat, kuadrat berarti 2 ditambah 1. Kemudian ini jadi 1/3. Dikurangi, ini adalah pembaginya 5, 5-nya kita tulis dulu. Kemudian x pangkat 4, berarti 4 ditambah 1, 5. Di sini 5-nya pangkatnya dijadikan pembagi. Ditambah 4 per x pangkat 2. 4, nah ini sekarang 4 dibagi x pangkat 2, ini kita bisa ubah dulu nih. Ini sama dengan sebenarnya 4 dikali x pangkat negatif 2, kan gini kan? Jadi, kalau ada persamaan seperti ini, berarti integralnya adalah 4-nya kita tulis dulu. X pangkat minus 2 ditambah 1. Minus 2 tambah 1 berarti minus 1. Ini dijadikan pembagi. Ditambah C. Sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 3, X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 5 dikurangi 4 X pangkat minus 1 ditambah C. Kalau mau ditulis supaya tidak negatif, maka kita tulis saja X pangkat 5 dikurangi 4 per X ditambah C. Ini adalah integral dari yang soal poin A. Nah, itu yang soal poin A. Kemudian yang soal B, integral 10 X pangkat 4 ditambah 5 per X. Berarti ini kalau kita kerjakan, kan berarti 1 per 1 kan, yang B ini. 10 X pangkat 4, berarti 10 dikali X pangkat 4, tambah 1, 5, 10. Ya jadi 1 kan, 10 per 5, kita bisa langsung tulis 2 ya. 10 per 5, 2. Ditambah, X-nya di sini adalah 5 per X, X pangkat minus 1. Tapi ingat, di nomor 5 ini ada aturan 1/X. Ingat juga kan, waktu menurunkan ln X sama dengan 1/X. Jadi kalau integral dari 1/X tidak boleh ditambah, jadi X pangkat 0 gitu, nggak boleh. Tetapi ikuti aturan yang ada. Sehingga aturannya adalah 1/X itu adalah ln X, berarti 1/X ln 5 per X, berarti ini kan 5, ini kan, dikali 1/X diintegralkan, berarti 5 kali ln X ditambah C. Plus, ini hasilnya. Atau, ya, 2X pangkat 5 ditambah 5 kali ln X ditambah konstantanya. Jadi jangan salah. 5-nya kan konstanta, jadi dia 5 dikali 1/X. 1/X-nya harus diintegralkan. 5 dikali integral 1/X. Integral 1/X adalah ln X. Berarti 5 dikali ln X. Yang C, ini adalah mengikuti aturan ke-6 ini. Jadi kalau 5 pangkat X, hasilnya, integralnya sama dengan B pangkat X, berarti ikuti aja. 5 pangkat X dibagi ln B, B-nya adalah 5, ln 5, ini kan, ditambah C, sudah jadi. Jadi ikuti aturan yang ada. 5 pangkat X dibagi ln 5 ditambah konstantanya. Ya.
Konstantanya tidak boleh dikarang. Kalau memang tidak diketahui, cukup ditulis dengan C saja. Itu yang keenam. Aturan yang ketujuh. Integral dari ln X dx sama dengan X ln X minus 1 plus C. Itu sama dengan kalau kita perhatikan, sama seperti praktis yang ini ya. Ln 5, berarti kalau saya tulis di sini, contohnya, bentar ya. Ini harus dibuat pen dulu. Nih. Jadi kalau contohnya adalah, di kasus ini adalah integral dari ln 5 dx yang A ini ya. Maka hasilnya adalah ln X dikali ln X, berarti 5 dikali dalam kurung ln 5 dikurangi 1 ditambah C. Ini adalah hasilnya. Boleh ditulis 5 ln 5 dikurangi min 5 dikurangi 5 plus C. Ini juga enggak masalah. Nah, kemudian ada aturan lagi, integral fx dx sama dengan fu du. fu du atau partial integration, berarti di sini kalau ada integral u dv sama dengan uv dikurangi v du. Ini berarti kan u dv, bisa ditulis begini kan, ini yang u, ini yang dv. Sama seperti ini. Integral u dv. dv-nya 2x kuadrat. Kita bisa ubah dia. Jadi u kali v dikurangi integral v kali du. Kita akan coba ya, yang aturan ke-9 supaya teman-teman tidak bingung. Ya, di sini saya hapus dulu. Nah, tadi soalnya adalah integral, mana tadi ini ya? Integral berapa tadi? 3x kuadrat ditambah 5x dikali 2x kuadrat ya. Ingat-ingat ya. 3x kuadrat ditambah 5x dikali 2x pangkat 2. Ini adalah U, ini adalah dv. U dikali dv sama dengan U kali V dikurangi integral V dikali du. Berarti artinya kita harus ubah, cari tahu komponen-komponen yang ada di sini. U bisa pakai ini ya kan, sudah ketemu. V-nya belum ada, berarti ini harus kita cari. Integral V, V-nya belum ada juga. Kemudian di sini du. Du-nya adalah belum ada juga. Jadi karena ini, berarti kalau yang diketahui U-nya mencari du, du adalah turunan dari U, ya kan? Berarti kita bisa cari di sini. Ini berarti ada U-nya. Berarti kalau kita mau cari du yang untuk mengisi yang belakang ini, berarti du diturunkan terhadap x sama dengan turunannya 3x kuadrat, berarti 6x ditambah 5. Sehingga du-nya sama dengan 6x ditambah 5 kali dx. Ini nanti yang menggantikan ini. dv diketahui juga sama dengan 2x kuadrat. Berarti kita bisa cari nilai V-nya. dv berarti turunan dari V. Kalau
dv-nya diketahui, cari v-nya, berarti kita harus integralkan ke atas. Berarti dia menjadi 2 dikali X pangkat 2 plus 1, 3, hasilnya kita jadikan pembagi. Sehingga nilai V-nya adalah 2 per 3 dikali X pangkat 3. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai angka-angka untuk mengisi yang persamaan ini. Sehingga di sini kita bisa buat ya. Saya tulis pakai apa? Hitam lagi ya. Sini. Sama dengan U kali V. U-nya mana tadi? U-nya di atas ini sudah ada ya, U ya. U-nya berarti 3x kuadrat ditambah 5x dikali V. V-nya ini. Dikali 2 per 3 X pangkat 3 dikurangi integral V, V-nya ini tadi, X pangkat 3 dikali DU, DU yang ini, 6X plus 5 DX. Kita kalikan, berarti yang pertama, kalikan ini ya, 2 per 3 X pangkat 3 dikali dengan ini, kemudian dia dikali dengan ini. Yang depan. Sehingga sama dengan, mana? Jangan bingung ya, ini ada pembatasnya ya. 3X kuadrat dikali 2 per 3 X pangkat 3. Berarti 3 dibagi 3 ya kan hilang. Tinggal 2 X pangkat 2 ditambah X pangkatnya 3. Berarti dikalikan jadi ditambah 2X pangkat 5. Kemudian 2 per 3, 2 kali 5, 10 dibagi 3 X pangkat 4. 3 dikali X pangkat 1, jadi X pangkat 4. Sama aja dijumlahkan. Dikurangi 2 per 3X kali 6X. Berarti dikurangi 2 kali 6, 12. Dibagi 3, 4. 4. X pangkat 3 kali X pangkat 4. Ditambah sekarang, ya kan? Jadi yang ini 2x pangkat 3 ini kan dikalikan 6x, kemudian 2x pangkat 3 dikali 5. 4x pangkat 4 ditambah 2 kali 5 per 3, 10 per 3 X pangkat 3 dx. Jangan lupa integralnya ditulis lagi, karena kita belum integralkan. Nah, ini kita tulis balik, 2x kembali maksudnya, bukan balik. Usaha nulis kebalik. X pangkat 4 dikurangi integral 4x pangkat 4, berarti 4 dikali X-nya, berarti dia jadi 5. Ini masih dalam kurung ya, hati-hati. 1/5 ditambah 10 per 3, X pangkat 3 ditambah 1, 4. 4-nya dijadikan pembagi. Ini adalah integralnya. Hasilnya sudah ketemu. Kemudian kita buka kurungnya. 2X pangkat 5 ditambah, ini tinggal tulis ulang, minus 4 dibagi 5, 4 dikali 1/5, 4 per 5, X pangkat 5, ditambah 10 per 12, X pangkat 4. Ya. Sama dengan pangkat 5 bisa kita jumlahkan dengan yang pangkat 5 juga. Nah, ini hati-hati nih. Di sini ada negatif
Berarti kalau kurungnya dibuka ini nggak bisa positif, ini salah ya kan? Dia harus negatif juga. Mana? Penghapus. Nih. Berarti ini harus saya hapus dulu. Dia menjadi minus dibuka, di situ minus, di sini juga harus negatif. Jadi yang 2x pangkat 5 dikurangi 4 per 5x pangkat 5. Yang satu lagi adalah yang pangkat 4 ini. Pangkat 4 dikurangi dengan pangkat 4. Kalau kita tulis, karena dia desimal berarti kita harus samakan dulu, untuk menghitung samakan dulu penyebutnya atau yang bawah. Pangkatnya 5. Ini saya kasih 5 ya. Jadi 2 dikali 5, 10 dikurangi 4, X pangkat 5, ditambah, berarti X pangkat 4-nya 12 per 12, saya buat per 12, berarti yang ini 10 dikali 4, 40, dikurangi, ini sudah per 12, berarti dikurangi 10. Ini karena integral tadi ya, jangan lupa ditambah C. Tambahnya belakangan nggak masalah sih. Supaya kelar dulu baru kita tambah C gitu ya. 10 dikurangi 4, 6 per 5, X pangkat 5, ditambah 30 per 12, X pangkat 4, ditambah C. Ini adalah hasil dari O kali V tadi, O kali dV, integral dari ini. Hasilnya adalah ini. Bisa disederhanakan juga, 6 dibagi 5, 1,2x pangkat 5, ditambah 30 per 12, 2,5 x pangkat 4, ditambah C. Ini adalah hasilnya. Ya. Hasil dari integral soal yang ada. Tuh. Oke, itu tadi baru aturan. Sekarang kita mau masuk ke dalam aplikasi dari integral dalam teori ekonomi sederhana ini. Yang pertama adalah terkait MR atau marginal revenue. MR. Contoh, langsung aja contoh ya. Kalau diketahui MR sama dengan 10 minus 4 Q, maka berapa atau cari fungsi total revenue-nya. Berarti yang dicari adalah TR-nya. TR kalau dulu MR itu adalah DTR terhadap DG, berarti kalau yang diketahui MR-nya kita harus, ini MR ya, integralkan dia, MR terhadap DG, ya kan? Jadi integral MR terhadap DG, kita tulis di sini aja ya. Ini yang indefinite. Kenapa? Karena tidak ada batas atas dan batas bawah. Integral dari 10 dikurangi 4Q terhadap DQ. Sehingga TR-nya adalah 10 diintegralkan terhadap Q. Berarti 10 Q minus 4 Q diintegralkan terhadap Q. Berarti 4Q. Q-nya kan pangkat 1. 1 plus 1, 2. Kemudian dia 2-nya dijadikan pembagi. Ditambah C. TR-nya sama dengan 10 Q dikurangi 2 Q kuadrat ditambah C. Ini adalah persamaannya. Tetapi kita harus tahu, ini adalah TR.
konstantanya apakah ada? Jadi TR adalah total revenue, total penerimaan yang diperoleh dari harga dikali jumlah yang dijual. Itu adalah total penerimaan yang didapat oleh penjual. Apabila tidak ada barang yang terjual satupun, Q-nya sama dengan 0, berarti apakah ada total penerimaan? Jawabannya adalah, ada enggak? Bingung. Contoh, saya punya iPhone, saya mau jual iPhone saya ini. Satunya, contoh supaya mudah ya, 10 juta. Saya punya beberapa. Kemudian, saya mau jual iPhone ini. Kemudian ada yang beli 2, contohnya. Berarti berapa total penerimaan saya? Tinggal 2 dikali 10 juta, 20 juta. Kalau saya jual iPhone, tidak ada satupun iPhone yang terjual. Berarti Q-nya 0. Berapa TR-nya? Ada? Tidak ada. Artinya, apabila Q-nya di sini sama dengan 0, maka TR-nya harus sama dengan 0. Artinya, konstanta ini harus sama dengan 0. Karena dia merepresentasikan TR yang diperoleh. Sehingga TR-nya bisa kita tulis dengan alasan tadi, TR-nya adalah 10 Q min 2 Q kuadrat. Ini adalah persamaan dari total revenue-nya. Konstantanya adalah 0. Kenapa? Karena kalau kita tidak beri angka 0 untuk konstantanya, ini akan aneh. Sehingga apabila tadi saya jual iPhone, tidak ada satupun iPhone yang saya jual. Artinya 10 dikali 0, minus 2 kali 0, kuadrat, 0 kan? Tapi kalau C-nya kita isi 1 juta, tanpa jualan apa-apa, saya mendapat total pendapatan 1 juta. Dari mana? Ya kan? Kan gitu, nggak mungkin, tidak masuk akal. Nggak jualan kok dapat uang. Mesti dapat dari sumber yang lain, bukan dari hasil penjualan. Nah. Oh ya, ternyata jualnya bukan dapat uang, tapi nggak dari jual iPhone, jual pen misalkan, ya itu kan sudah beda. Tidak total revenue dari produk tersebut. Jadi sambil di logika. Itu yang pertama, TR. Ketika diketahui MR-nya. Ya. Yang kedua, marginal cost atau marginal biayanya. Diketahui di sini, marginal cost function is Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Find the total cost function if the fixed cost 100. Cari total cost-nya jika fixed cost-nya 100. Pertama-tama, kalau diketahui marginal cost-nya, kita harus cari tahu dulu atau gunakan ini diintegralkan untuk cari total cost-nya. Karena ini penuh slide-nya, kita mau buat di board ya. Saya iris dulu. Tadi masih ingat ya? Apabila tadi diketahui MC ya tadi ya, sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4 sekarang, itu kan. Maka ditanyakan total cost-nya berapa. Nanti kemudian fixed cost-nya 100, total cost-nya jadi apa? Jadi berapa? Jadi integralkan dulu dari MC terhadap Q. Karena ini bicara soal Q, quantity. Sehingga bisa kita tulis integral dari Q kuadrat 2Q ditambah 4 DQ. Bisa kita kasih kurung. Nanti kita integralkan sendiri-sendiri. Q kuadrat diintegralkan, berarti Q pangkat 3, jadikan membagi ditambah 2 dikali Q pangkat 1 ditambah 1, 2, ini dijadikan pembagi ditambah 4. Jangan terbalik. 4 diintegralkan terhadap Q, 4Q ditambah C-nya, konstantanya. Total cost-nya sama dengan, ini saya sederhanakan ya, Q pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2, 1 ya, Q kuadrat
ditambah 4G ditambah konstanta. Total cost, total biaya terdiri dari fixed cost plus average variable cost dikali G. Yang ada G-nya ini berarti dia adalah average variable cost. Maka saat diketahui fixed cost-nya tadi sama dengan 100, maka TC-nya adalah berarti ini isinya adalah fixed cost sama dengan 100. Sehingga di sini total cost-nya menjadi 100. Ini adalah hasil perhitungan atau fungsi dari total cost ketika diketahui marginal cost dan fixed cost-nya. Jelas ya? Sederhana. Itu yang kedua. Intinya, dia mencari nilai asal. Kalau diketahui marginal cost-nya, berarti total cost-nya. Sama seperti yang C, kalau kita perhatikan di sini, MPC-nya, ada MPC. MPC itu apa sih? Marginal propensity to consume. Artinya, kalau diintegralkan, berarti kita sama aja mencari nilai C-nya. Consumption-nya. Nilai konsumsinya. Ini nulis di slide agak. Nah, consumption-nya. Find an expression of consumption. Consumption ini berarti C-nya. Ini sama dengan kalau yang satunya temannya, yaitu saving. Kalau diketahui MPS-nya, marginal propensity to save, berarti kita bisa cari nilai saving-nya atau tabungannya. Nah, di sini diketahui MPC sama dengan 0,5 ditambah 0,1 dibagi akar Y. Nah, ini kita harus pindahkan dulu atau ganti ini. Jadi, akar Y adalah Y pangkat setengah. Berarti di sini kalau saya tulis 0,1, ini ya, 0 ya, ini ya, dibagi Y pangkat setengah. Supaya mudah mengintegralkannya, berarti Y pangkat setengahnya harus saya buat ke atas dulu. Jadi 0,1 Y pangkat minus setengah. Ini persamaannya. Kemudian nanti diketahui konsumsinya 85 ketika income-nya 100, berarti C-nya. Ini berarti untuk apa? Menghitung konstanta. C-nya 85 ketika income itu Y. Sama dengan 100. Ya, kita nanti cari tahu. Kita mau pindahkan dulu ya. Ingat-ingat ya, MPC sama dengan 0,5 ditambah 0,1 dikali Y pangkat setengah ya. Pangkat minus setengah. Nah, ini kita buat dulu. Sini. Jadi, saya tulis di sini dulu. MPC ya. MPC sama dengan tadi berapa? 0,5 ditambah 0,1 Y pangkat minus setengah. Setelah kita ubah akar, seperakar Y tadi. Nah, sehingga konsumsinya, C-nya adalah integral dari MPC 0,5 ditambah 0,1 Y pangkat minus setengah terhadap DY, terhadap income. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan C-nya sama dengan 0,5 diintegralkan terhadap Y, 0,5 Y. 0,1 Y minus setengah ditambah 1. Jadi setengah. Berarti di sini dijadikan pembagi. 1 dibagi setengah. Ditambah C lagi. C di sini karena konstanta, saya mau tulis saja supaya nggak bingung. Nanti bingung antara konstanta dan konsumsi, ya kan? Saya tulis konstanta. Ini saya sederhanakan ya, sehingga C sama dengan 0,5 Y ditambah ini 0,1 dikali 1 dibagi setengah. Ini sama saja dia naik. 1 dibagi 0,5 itu 2, berarti dia 0,2. Kalau bingung ya pakai kalkulator. Setengah ditambah konstantanya. Ini ya. Ini persamaan konsumsinya.
Tetapi kita tidak berhenti sampai di sini, karena tadi ada yang mengatakan ketika kemudian cari fungsi konsumsinya ketika C-nya adalah 85 dan pendapatannya adalah 100, kan gini kan. Sehingga kalau kita hitung lagi di situ, C-nya menjadi, sini aja ya bawahnya, kayak urut. C-nya 85, berarti ini kita ganti aja ya, langsung ya. Terus dulu. C-nya kita ganti. Mana tadi ini? 85 sama dengan 0,5, Y-nya kita ganti dengan 100. Dikali 100, ditambah 0,2, Y-nya tadi berapa? 100. Pangkat setengah, ini sama dengan akar 100 sebenarnya. Ditambah konstanta. Artinya apa sebenarnya? Dari sini kita lihat bahwa tujuannya adalah kita mau cari nilai konstantanya ini berapa. Tambah K-nya inilah di belakang. Nah, kemudian kita kembalikan lagi, berarti di sini 85 sama dengan setengah dikali 100. 50. Ditambah 100 di pangkat setengah atau akar 100, 10 kali 0,2, 2. Ditambah konstanta. 85 dikurangi, ya kan, ini positif. Nilai positif ini 52. Kalau saya pindahkan ke ruas sebelah sana, dia akan jadi pengurang, ya kan? Berarti bawah 85 dikurangi 52 itu sama dengan konstantanya. Jadi konstanta sama dengan 33. Sehingga C-nya, fungsi konsumsinya adalah, kita tulis lagi yang ini. 0,5 Y ditambah 0,2 Y pangkat setengah, atau kita boleh tulis akar Y, ditambah 33. Ini adalah jawaban atau fungsi konsumsi ketika diketahui M, PC, serta nilai dari konsumsi dan income-nya, Y-nya. Itu terkait yang MPC. Nah, oke, itu MPC-nya. Jadi setelah ini, di tutorial selanjutnya kita akan berpindah untuk mempelajari integral yang definite atau ada batasnya, batas bawah dan batas atas, untuk mencari tahu berapa luas wilayah. Baik, tetap semangat dimanapun kalian berada, stay safe, dan God bless all of you.